Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Marintari dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan atau suatu kajian peranan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Di dalam jurnal yang saya bahas ini, bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memberi barang kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, minuman, dan lain-lain sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan masih terdapat pada penduduk negara berkembang seperti negara Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan ketidakadilan faktor produksi. Sehingga penting bagi pemerintah untuk segera menanggulangi permasalahan sosial dalam kemiskinan. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu memberikan bantuan sosial seperti PKH, BLT, dana BOS, BBM bersubsidi, dan lain-lain sebagainya. Perluasan program bantuan sosial ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun, bila kita melihat langsung di lapangan apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Karena banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran seperti BLT banyak diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu karena data yang tidak sesuai. Modus lainnya seperti kepala sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi mereka. Kemiskinan timbul karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Jadi, dengan tersedianya banyak lapangan kerja bisa mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, dalam pengentasan kemiskinan terlebih dahulu menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah, serta meyakinkan mereka bahwa kondisi mereka itu masih bisa diperbaiki dengan cara mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti membuka usaha kecil-kecilan seperti warung, membuka tempat fotokopi, dan lain-lain sebagainya. Selama 1 dekade ini, Indonesia berada pada tier medium human development, peringkat ke-110, terburuk di Asia Tenggara. Komoditi makanan berpengaruh besar terhadap kemiskinan diantaranya adalah beras, rokok, minyak, jagung, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yaitu biaya perumahan, listrik, bensin, dan lain-lain. Karena biaya produksi yang mahal, salah satu cara mengatasinya yaitu menggunakan bahan baku dengan baik, dengan hemat, dengan bijak, dan pastikan nominal yang kamu tentukan tidak berlebihan, sehingga pengeluaran pokok kamu tidak terganggu. Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin parah karena semakin banyak masyarakat yang pengangguran. Apalagi waktu pas COVID-19 kemarin, banyak seseorang pekerja yang dirumahkan. Dan perekonomian mereka semakin menurun karena mereka dirumahkan. Maka salah satu cara pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan membuka lapangan kerja, maka akan membantu rumah tangga atau seseorang keluar dari angka kemiskinan mereka. Sekitar 60% pemerintah kabupaten atau kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau KPKD dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau SPKD sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan antar daerah. Untuk menguranginya telah dilakukan pembangunan infrastruktur atau membuka arus jalan. Yang kedua, perluasan lapangan, yaitu upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Dan pendidikan gratis selama 9 tahun merupakan program dari pemerintah juga. Adapun model yang saya gunakan dalam perumusan yang digunakan pada jurnal ini adalah model rasional komprehensif. Saya memilih model tersebut karena mempunyai suatu masalah yaitu dalam menghadapi angka kemiskinan yang semakin meningkat di Indonesia.
Kenapa dibilang semakin meningkat? Karena banyak pemuda atau pemudi yang ada di Indonesia ini pengangguran. Jadi dengan cara mengatasi masalah tersebut, yaitu memberikan bantuan sosial, membuka lapangan kerja, serta membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah sedikit penghasilan bagi mereka. Dan jurnal ini juga mempunyai tujuan bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara memperbaharui data penduduk miskin, serta alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan memberikan dana seperti BLT, dana BOS, bantuan dana BOS sosial, dan lain-lain sebagainya. Dengan bantuan dana ini, sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran, dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, apalagi kondisi ekonomi pas COVID-19 kemarin. Jadi, keuntungan dari bantuan sosial ini sangat membantu masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerimanya, sehingga memungkinkan mereka terlepas dari jeratan kerentanan dan kegoncangan ekonomi dan sosialnya akibat ketidakmampuan menghadapi situasi yang dialaminya. Alternatif tersebut diharapkan dapat digunakan pemerintah sebagai alternatif penyaluran lebih transparan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia ini sangat parah. Jadi dengan bantuan sosial dari pemerintah bisa memperbaiki ekonomi masyarakat Indonesia dan membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang pengangguran, bisa juga memperbaiki ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.